Kita mulai ya. Nggih. Nah, monggo Bu Frida apa Bu Alfi dibuka kegiatan coachingnya. Dari Bu Frisda dulu mungkin apa saya? Salah satu membuka. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan Waalaikumsalam. mengadakan coaching mengenai kegiatan yang ada di SMK Ahmad Yani Gura bersama yang mendampingi kita nanti adalah Bapak Lukman. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Lukman sudah mau bersedia membina kami dalam kegiatan Lentera ini, Pak. Terus saya juga bersyukur dengan adanya kegiatan Lentera ini karena dengan adanya kegiatan ini saya terutama meskipun di SMK Ahmad Yani itu kan masuk terbilang sudah 1 tahunan, itu ternyata saya sangat butuh sekali kegiatan seperti ini karena untuk pengembangan eh, ya mungkin keilmuan saya atau strategi saya dalam mengajar itu sangat saya perlukan dan saya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini. Terus niki untuk eh, dari saya sendiri, permasalahan yang saya hadapi cerita sedikit nggih Pak, awal saya masuk ke SMK Ahmad Yani niku permasalahan yang Boleh. saya hadapi di sekolah niku ternyata saya menghadapi bahwa anak-anak itu minat belajarnya sangat kurang Pak. Jadi saya dulu berpendapatnya atau mungkin ini karena anak-anak sudah tahu bahwa dia sekolahnya di SMK, jadi dia itu tidak terlalu tertarik dengan mata pelajaran di luar produktivitasnya, mapel produktifnya gitu. Saya kan mengajar sejarah kebetulan. Nah, sejarah kan pada umumnya itu kan kebanyakan memang teori nggih, Pak. Jadi saya rasa anak-anak itu kayak kemungkinan atau bosan atau bagaimana ya, intinya atau mapel ini dirasa tidak penting di luar kejuruannya ngoten. Jadinya saya dulu juga pernah sharing-sharing dengan guru-guru di SMK Ahmad Yani bagaimana sih strategi yang baik digunakan supaya anak-anak ini minat belajarnya itu bisa bertambah gitu supaya lebih apa ya namanya, intinya samalah kepada semua mapel yang diajarkan gitu. Akhirnya untuk solusinya yang sudah saya konsultasikan ke sama guru-guru itu saya mempunyai ide untuk membentuk strategi pembelajaran dengan metode game gitu. Nah, beberapa semester ini, beberapa pekan ini saya juga sudah menjalankan gamenya, Pak. Salah satunya itu menggunakan game pembelajaran sejarah yaitu dengan media domino. Jadi kalau domino itu kan biasanya anak-anak kebanyakan yang jurusan TSM itu kan sangat ahli ya dalam bermain kartu-kartuan kayak gitu. Terus domino itu kan sudah tidak asing untuk dimainkan. Jadi saya membuat media game domino, tapi dominonya itu tidak titik-titik gitu, tidak. Saya ganti dengan soal dan jawaban mengenai materi pembelajaran sejarahnya. Ngoten, Pak. Halo, Pak. Oke. Nggih. Nah, ini jadi yang menjadi tujuan dari diskusi kita malam ini temanya apa ya tujuannya? Temanya lebih ke mengembangkan atau memper pemberdayaan siswa, lebih ke siswanya, Pak. Nah, terus yang ingin didapatkan dari diskusi ini apa? Pengennya itu kalau ada inovasi baru lagi mengenai biar setara. Jadi pengembangan siswa itu saya rasa kan nggak hanya kita tekan kepada siswanya saja. Kalau ada inovasi baru mungkin yang untuk tenaga pengajarnya seperti Bapak Ibu guru itu ada inovasi baru itu kan justru lebih baik lagi. Jadi tidak ada
hanya monoton kepada siswa, tapi Bapak Ibu guru di sini juga dianjurkan untuk mempelajari lagi atau mencari lagi lah strategi yang bisa diberikan kepada siswa gitu. Oke. Kalau Bu Frida sama ya sudah tujuan diskusinya dengan Bu Alfi. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Kalau dari permasalahan saya sendiri itu terkait anak-anak yang mungkin masih belum semuanya itu memahami tentang soft skill-nya sendiri itu apa, Pak? Kadang kan anak-anak bertanya, "Saya itu bingung Bu, permasalahannya soft skill apa?" Karena kan saya guru BK, Pak, maksudnya nggak guru umum ataupun produktif. Jadi seperti itu permasalahan yang sering dikeluhkan anak-anak. Cuma permasalahannya lagi, terkadang itu anak-anak sudah dikonselingi. Mungkin yang terlalu apa ya introvert gitu ya Pak, mohon maaf yang terlalu introvert gitu, mungkin bilangnya saya itu sebenarnya suka futsal Bu, cuma karena dia itu memiliki karakter introvert, jadi kalau sudah diarahkan seperti ini gitu, dia nggak susah melakukan gitu loh, Pak. Kayak karena ya entah mungkin ada halangan apa karena memang introvertnya itu, jadi halangannya di situ gitu. Karena yang pernah saya temui seperti itu, Pak. Oke. Terus kalau dari yang disampaikan Bu Alfi, titik temunya di mana Bu Frida? Supaya tujuannya sama nih. Izin menjawab Kalau boleh dari Pak? iya, Oke, monggo Bu monggo. Alfi. Ya, mungkin untuk dari permasalahan saya sama Bu Frisda itu nanti titik temunya juga akan tertuju kepada siswa gitu Pak. Jadi harapannya siswa di SMK Ahmad Yani itu tidak hanya nunggu gurunya untuk disuapi ibaratnya. Asalnya ngoten nggih Pak. Jadi dia itu juga bisa Ya. berkembang sesuai dengan minat dan soft skill-nya itu tadi. Jadi tujuan utama saya sama Bu Frisda nanti bisa di titik temukan itu untuk pengembangan kemampuan siswa. Oke, pengembangan kemampuan siswa. Oke. Frida, gimana? Sama? Iya, Pak, sama tujuannya. Karena kan, kalau saya itu, ketika memberikan pembelajaran ke anak-anak itu kan bahwa kita itu kan tidak harus semata-mata untuk fokus ke akademik, karena nantinya yang dibutuhkan bekerja itu kan soft skill-nya, apalagi setelah lulus SMK anak-anak nanti kan biasanya langsung bekerja nggih, Pak. Kecuali kalau SMA mayoritas memang kuliah, tapi kalau SMK memang mayoritas saya telusuri kok ya memang minatnya bekerja. Maka dari itu, dari sekarang saya bilang, soft skill-nya dulu yang sangat diutamakan. Karena nantinya ketika di tempat kerja tidak semuanya itu memandang, ranking 1, 2, atau 3. Karena mohon maaf saya sendiri juga merasakan ternyata di tempat kerja itu bukan, tentang juara 1, 2, 3 di kelas, tapi tentang bagaimana soft skill kita. Karena kalau kita tidak punya soft skill ya kita akan kesusahan entah beradaptasi ataupun mengerjakan hal yang lainnya gitu, Pak. Terutama percaya diri. Kadang kan anak-anak itu susah untuk percaya diri karena ya mungkin Gen Z itu kan tidak sama dengan yang zaman dulu gitu loh, Pak, adaptasinya. Oke. Ini dua-duanya mulai kita kerucutkan kira-kira dalam 30 menit ke depan nih, kurang lebih nih. Oke. Hasilnya apa diskusi ini yang didapat? Ingin izin menjawab sebentar, Pak, untuk ya kalau saya itu ingin anak-anak itu lebih percaya diri akan potensinya, karena ya itu tadi, Pak, anak-anak sekarang kan butuh yang namanya percaya diri terkait soft skill-nya. Berarti biar nggak apa, dikit-dikit itu, "Bu, saya itu nggak punya kelebihan." Padahal setiap anak itu memang sama Tuhan itu dikasih kelebihannya, cuma anak-anak aja tidak menemukan. Nah, kadang itu kan ya balik lagi yang tadi, Pak, udah dikasih solusi, cuma anaknya mungkin ada yang bisa langsung greget, ada yang belum. Nah, yang belum itu perlu lagi dikasih gemblengan dikit gitu loh, Pak, biar apa ya, anak itu punya power gitu loh. Oke. Bu Alfi?
saya harapannya dari pembahasan ini tadi itu harapannya biar anak-anak itu kan lebih berkembang lagi, Pak. Terutama kalau ketika proses pembelajaran itu dia semangat lagi. Nah, dengan cara semangat itu tadi, dia kan akhirnya bisa menambah lagi di soft skill-nya. Nah, kalau soft skill itu juga yang mengarahkan tidak hanya saya dan Bu Frisda saja kan, Pak. Itu kan harusnya kita ada pembinaan juga dengan Bapak Ibu guru lainnya. Jadi ketika mungkin mapel-mapel lainnya itu nanti Bapak Ibu guru juga lebih kreatif lagi dalam pembelajarannya, kemudian bisa mengarahkan anak-anak menuju soft skill yang diinginkan untuk kemudian berlanjut lagi di yang bisa dibawa bekal untuk dunia kerjanya dia gitu. Oke, berarti bisakah disimpulkan bahwa dan Ibu Rizda harapkan yaitu adanya kemampuan dari guru untuk bagaimana mengembangkan soft skill dalam pembelajaran, begitu? Oke, Pak. Oke, sama ya, berarti dua-duanya itu ya, Ya, bagaimana mengembangkan soft skill dalam proses pembelajaran, begitu? oke. Oke, leres. Oke, kalau gitu ke Bu Frisda dulu, bagaimana situasinya sekarang kita identifikasi nih. Tadi pengen mengembangkan soft skill ya, mengembangkan soft skill siswa. Nah, yang ada sekarang itu seperti apa? Nah, izin menjawab, Pak. Kalau yang saya hadapi sekarang kan biasanya saya itu memberikan waktu konseling terhadap anak-anak. Ada yang mungkin individu, ada yang saya berikan kelompok. Biasanya yang kelompok mungkin karena ada apa ya, Pak, anaknya mungkin kurang percaya diri. Oke lah, saya berikan konseling kelompok. Nah, itu yang saya temui anak-anak itu biasanya saya suruh ikut ekstra gitu ya, Pak. Kan pengembangan diri kan bisa lewat ekstra. Nah, itu biasanya ada yang bilang mungkin, "Masih males, Bu." Mungkin ya karena berat, karena mohon maaf HP-nya ya, Pak. Biasanya kan sekarang karena ada gadget itu biasanya kan ada game atau mungkin mainan sama temennya, beratnya di situ. Karena kan di SMK Ahmad Yani sebenarnya juga, membuka apa ya, peluang untuk anak-anak yang mengasah soft skill-nya seperti mungkin rebana, olahraga voli, futsal itu juga ada, atau mungkin jahit ataupun organisasi, semua kan sudah difasilitasi oleh SMK Ahmad Yani. Tinggal bagaimana anak-anak itu masuk di dalam ekstra-ekstra itu. Karena bagi saya itu penting banget, karena prinsip saya sendiri juga dulu SMA kan aktif berorganisasi ya, Pak. Ternyata dampaknya di dunia kerja itu sangat positif, sangat baik gitu loh. Nah, maka dari itu saya ingin mendidik anak-anak juga seperti itu. Biar apa ya, terasa gitu loh potensinya. Cuma ya kendalanya di situ gitu, Pak. Yang di lapangan yang saya alami seperti itu. Jadi hal kecil dulu dari ekstra dulu. Jadi peminatnya di SMK Ahmad Yani ekstra itu nggak terlalu banyak, Pak. Ya mungkin mohon maaf memang beda sama negeri. Cuma kan saya eh, apa ya, karena saya dulu alumni SMA Tambura. Terus apa yang saya punya itu saya bawa ke SMK Ahmad Yani. Biar anak-anak juga punya energi yang positif seperti itu. Seperti kemarin Jumbaya itu saya juga mengikuti, walaupun mungkin mohon maaf tidak semua SMK swasta itu mengikuti, tapi alhamdulillah diizinkan oleh Pak Sony, akhirnya itu Pak. Dan alhamdulillah ya walaupun cuma juara 3 tingkat kabupaten, tapi kan punya prestasi ternyata anak-anak SMK Ahmad Yani walaupun swasta mungkin dipandang biasa oleh masyarakat, SMK Ahmad Yani itu ternyata terkenal mungkin nakal atau bolos, ternyata anak-anak yang punya potensi ini ada gitu loh, enggak mungkin bahasanya nggak sepele ngaten loh Pak. Ternyata ketika kita ajari dengan baik-baik ya bisa bawa juara gitu loh Pak. Dan itu kan hal yang menurut saya di luar dugaan saya, karena dugaan saya itu malah nggak bawa piala sama sekali. Ternyata anak-anak, oh ternyata anak-anak bisa punya potensi gitu. Kan bisa buat pembelajaran ke depannya seperti itu Pak.
Oke, kalau di Bu Alfi situasi pembelajarannya seperti apa? Oke, kalau sekarang situasi pembelajarannya itu alhamdulillah sudah kondusif ya Pak. Saya dengan cara saya melalui strategi games pembelajaran tadi, anak-anak semangatnya itu agak meningkat gitu, lumayan meningkat. Jadi yang karena dalam satu kelas itu memang kan beda-beda minatnya. Mungkin ada yang dia itu memang sukanya mendengarkan saja, ada yang sukanya kreatif, bergerak gitu. Itu kalau saya bikin game, itu ternyata semuanya bisa ikut andil aktif. Nah, tapi kalau masalah ke soft skill-nya tadi mengarah ke lebih ke ekstra dan lain-lain, itu saya rasa anak-anak ternyata pernah saya seculik dikit-dikit lah gitu saya pancing-pancing kata-kata gitu apa sih hobi mereka selain di sekolah kayak gitu itu sebenarnya mereka punya hobi Pak contohnya kayak futsal terus mungkin basket tari dan lain-lain itu tapi sepertinya wawasan mereka mengenai ekstra yang ada di sekolah itu ternyata kurang begitu kalau saya rasa kurang itu karena ketika MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah itu ekstranya kurang ditunjukkan gitu Pak. Jadi kurang ada kayak apa ya demo semacam demo-demo ekstra itu memang di SMK kita memang belum dilaksanakan. Jadi hanya beberapa ekstra saja yang memang kelihatan mencolok seperti OSIS kayak gitu itu memang kelihatan mencolok. Nah, sedangkan yang lain seperti pramuka dan futsal, pick air kayak gitu memang kurang. Jadi mungkin solusinya ketika MPLS itu nanti bisa lebih didemokan lagi gitu. Oke, terus untuk soft skill yang perlu dikembangkan siswa itu dalam pembelajaran Bu Alfi dan Bu Frisda yang sangat penting untuk di industri nanti, kira-kira yang sudah diajarkan seperti apa situasinya? Iya. Kalau saya yang sudah saya ajarkan melalui game ini, Pak, saya berharapnya anak-anak ini bisa lebih kreatif dan dapat berpikir kritis gitu. Jadi game saya ini kan juga ada strateginya. Contoh kayak domino itu kan harus menggunakan strategi. Karena seumpama domino itu kan ada dua sisi. Nah, sisi satu ini soal warnanya ungu. Nah, terus yang sebelah ini ada jawaban warnanya kuning. Nah, jawabannya ini itu kan belum tentu serasi dengan soal yang warna ungu ini. Berarti kan harus dia menyamakan soal yang di warna ungu soal yang ada di warna ungu ini, jawabannya juga harus ada di warna ungu. Itu nanti harus disatukan. Nah, dari situ saya pengennya anak-anak itu bisa berpikir lebih kritis lagi dan kreatif untuk menyusun domino tersebut. Itu harapan saya melalui pembelajaran yang sudah saya lakukan ini, Pak. Oke, Bu Frisda gimana? Kalau untuk pembelajaran saya mungkin mengasah ke kayak public speaking-nya gitu ya Pak. Mungkin dengan cara berkelompok, bergantian untuk mempresentasikan mungkin hasil dari diskusinya. Karena harapan saya itu biar anak itu punya percaya diri ketika ngobrol di depan. Karena setelah saya amati tidak semua anak itu memiliki kepercayaan diri. Contohnya kemarin juga saya coba di ekstra juga Pak. Karena kebetulan saya kan juga pembina ekstra, saya coba ternyata memang nggak semuanya gitu loh. Mungkin ekspektasinya anak ekstra itu semua punya kepercayaan diri yang bagus. Ternyata tidak, ternyata ada yang, "Bu, saya malu." Oh, ternyata memang anak ini perlu dilatih. Maka dari itu, public speaking mungkin bagi orang lain hal sepele, tapi kalau bagi saya itu penting banget, Pak. Harapannya anak-anak nanti setelah lulus dari SMK Ahmad Yani punya public speaking yang bagus. Jadi bisa buat untuk explore skill-nya dia, seperti itu. Oke, dari yang sudah disampaikan tadi, kira-kira apa yang masih kurang ya, Bu Alfi? Kalau menurut saya, Pak, yang masih kurang itu sebenarnya motivasi tenaga pendidiknya. Jadi kalau hanya satu dua guru saja yang memotivasi siswa, itu kadang kan siswa kan ada yang cocok hanya sama guru ini, ada yang kadang kurang nyaman dengan guru ini kan kita
juga tidak tahu, tapi kita kan tetap berusaha mendekatkan diri kepada siswa. Ngoten. Jadi saya kurangnya mungkin ya kita harus saling bersatu untuk memotivasi siswa agar dia itu bisa meningkatkan semangat belajarnya, terus kemudian nanti lebih meningkat lagi arah untuk melatih ke soft skill-nya itu, Pak. Halo? Oke, kalau Bu Rizka kurang, Iya, ya mungkin kalau dari anak-anak itu dari tenaga pendidiknya juga perlu saya karena apa ya, siswa itu kan juga menuntut guru bapak ibu gurunya kan siswa mungkin kayak mungkin di sekolah saya itu saya jadikan kayak tempat ngobrol. Jadi sering mungkin anak-anak itu ngobrol bahas dari pertemanan, percintaan, keluarga dan lain ini. Saya kurangnya sampai ini. Nah, kesimpulannya hampir sama kayak Bu Elvi, Pak. Jadi dari Bapak Ibu gurunya juga harus gegabah dan menurut saya ya mohon maaf dari sekolahan juga perlunya kegiatan yang apa ya, intinya anak-anak itu biar nggak bosen dalam mengerjakan tugas gitu loh, Pak. Kadang kan anak-anak juga mengeluh seperti itu, "Ini kurang kegiatan, Bu." Karena anak-anak itu kan juga bosen ya, Pak, kalau tugas terus. Karena saya sendiri juga dulu mengalami, saya kan lebih suka kegiatan memang dulu. Jadi ya saya imbang antara kegiatan dan akademik, seperti itu, Pak. oke, spesifiknya gimana ini? Saya jadi ini yang dimaksud yang kurang kurang memotivasi itu Bu Alfi dan Bu Frisda atau guru lain ini? Gini kan mungkin karena saya sama Bu Frisda kan sama-sama barunya juga, terus komunikasinya kan juga lumayan gimana ya Pak? Ya lumayan dekat lah intinya. Seperti itu. Jadi kalau saya rasa itu terus di sekolah itu kan juga ada mungkin guru-guru yang sepuh gitu kan memang cara pembelajarannya kan kadang kalau dia sudah begitu itu kadang agak susah terbuka untuk gimana ya menerima strategi-strategi baru gitu yang kita harusnya kan bisa saling kerjasama terus memotivasi siswa gitu ternyata kan tidak semudah itu yang kita bayangkan sama yang di lapangan ngoten jadi mungkin ya PR-nya saya sama Bu Frisda nanti ke depannya itu mencari eh, strategi supaya kita juga bisa saling memberikan binaan kepada Bapak Ibu guru mungkin yang sudah sepuh atau bagaimana supaya lebih kreatif lagi dan bisa memotivasi siswa. Oke, apakah bisa disimpulkan kalau Bu Alfi dan Bu Frisda sudah sangat kreatif dan aktif memotivasi siswa? Tidak begitu aktif sih sebenarnya Pak. Soalnya kan memang kegiatannya siswa kan tidak hanya di mapel saya, terus tidak BK sendiri kan sepertinya Bu Fisda itu hanya masuk hanya beberapa tidak ada masuk jam gitu loh kadang kan kalau ada kesempatan dia mengajar di kelas kadang mengajar gitu jadi saya rasa saya pun sama Bu Frisda juga belum begitu aktif memotivasi siswa makanya itu saya kita kan juga butuh pendampingan dari bapak ibu guru lainnya jadi ketika kita nanti sudah bisa sama-sama terus tujuannya sama itu saya rasa nanti lebih mudah Pak untuk memotivasi siswa yang lebih aktif lagi. Oke, kriteria aktif memotivasi siswa itu seperti apa saja ya? Contoh dalam setiap pembelajaran sendiri ya, contoh saya sejarah gitu Pak, mungkin seperti itu saya sejarah gitu nanti kita juga nggak langsung masuk terus langsung pelajaran gitu kan tidak. Kita harus menanyakan kondisi kesiapan siswa dulu. Seumpama saya masuk itu kan kadang nggak selalu di jam pagi nggih Pak, kadang kan juga siang, hari, terus habis duhur gitu saya masuk. Nah, kondisi siswa kan kadang juga memang belum siap, kadang ada yang baru bangun tidur, kadang ada yang
mungkin guru sebelumnya itu dia kena omel atau bagaimana, saya harus membangkitkan semangatnya dulu. Jadi mengembalikan energinya dulu untuk belajar kayak gitu. Itu kan nanti dipancing-pancing, akhirnya kan dia Ini termotivasi. langsung paham itu kan. Sedikit-sedikit kan dia termotivasi, apa sih tujuan dia itu di sekolah, terus buat apa dia belajar, terus apa lagi yang bisa didapatkan dia di sekolah kayak gitu. Kalau menurut saya untuk memotivasi siswa bisa lewat situ, Pak. Nanti kan akhirnya siswa itu bisa mengarah menuju ekstra atau menuju apa, kayak minat-minat dia lainnya yang bisa meningkatkan soft skill-nya dia. Kalau menurut Bu Frisda, kriteria aktif memotivasi siswa seperti apa? Iya, hampir sama Pak. Untuk dari kita dulu sebagai Bapak Ibu guru untuk menanyakan kesiapan dari siswa tersebut. Apalagi biasanya di kelas-kelas itu, apalagi kalau masih pagi ya Pak. Selama saya masuk pagi itu banyak sekali eh ada anak-anak yang tidak piket, apalagi anak teknik mesin ya Pak. Biasanya anak teknik mesin kan cowok semua, 37 sampai 40 cowok semua. Nah, itu biasanya memang anaknya kan males kalau nggak ditegur gitu. Jadi ya saya bilang coba disapu dulu karena mungkin hal itu sepele tapi menurut saya penting karena apa? Untuk mengajarkan bahwa seorang laki-laki itu biar tidak patriarki ketika nantinya menikah seperti itu, Pak. Mungkin hal-hal yang lainnya bisa menanyakan kesiapan sudah siap melakukan pembelajaran belum, kalau belum nanti mungkin ice breaking ataupun yang lainnya seperti itu. Itu tadi gambaran kriteria aktif memotivasi siswa itu seperti yang disampaikan tadi. Nah, selanjutnya kira-kira kita ke rencana aksi nih, karena waktunya sudah eh, agak lama, ini sudah tinggal lagi. Nah, kira-kira nih rencana aksi apa yang akan Bu Alfi dan Bu Rizda lakukan dalam 1 minggu ke depan mungkin? Kalau dari saya, Pak, saya rencananya ini pengen bikin kelompok belajar dulu untuk Bapak Ibu guru, mungkin ya sekitar 5 atau sampai 10 orang. Nanti kita coba untuk sharing-sharing dulu bagaimana sih strategi pembelajaran yang selama ini dilakukan seperti itu. Nanti kalau memang strategi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu guru sharingkan tadi, kelompok kecil tadi, itu kan kita jadi menemukan, oh ternyata bapak ini itu sudah memotivasi, ibu ini itu sudah memotivasi dan strateginya bagus. Nah dari situ nanti kan kita akhirnya bisa sharing, oh bikin strategi yang bagus itu seperti ini supaya ini bisa memotivasi siswa. Terus bikin lagi strategi yang kreatif biar siswa ini semangat belajarnya itu bagaimana, itu nanti jadi ada, ibaratnya kita bisa bergandeng tangan untuk memotivasi bersama-sama itu tadi, Pak. Kalau rencana saya untuk kedepannya seperti itu. Kalau Bu Rizda seperti apa? Kalau rencana saya mungkin di pembelajarannya ya Pak, untuk setiap anak nantinya ketika melakukan kegiatan yang merupakan kelebihannya atau soft skill-nya nanti mungkin bisa dilakukan dengan cara mungkin memvideo atau foto dan nanti ada laporannya semacam itu loh Pak. Jadi untuk memantau anak ini benar melakukan atau tidak. Seperti itu. Jadi rencana aksi 1 minggu ke depan, Bu Alfi ingin ada semacam komunitas belajar 5-10 guru untuk mengetahui strategi-strategi apa saja yang kira-kira bisa dijadikan praktek baik untuk pelaksanaan pembelajaran ke depannya, begitu Bu Alfi. Kalau Bu Rizda dalam 1 minggu ke depan akan meminta peserta didik untuk selalu mendokumentasikan uh, hasil belajarnya ya dalam bentuk foto atau video tadi.
Itu Bu Krista. Iya Pak, tentunya lebih ke kelebihannya tadi atau soft skill-nya seperti itu, tiap individunya. Oke. Nah, kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu nanti yakin nih bahwa dengan rencana aksi tersebut, maka Bapak apa itu Bu Krista dan Pak sampean Bu Alfi eh, mulai mampu ya mengembangkan soft skill siswa. Apa yang membuat ibu-ibu yakin nih bahwa aktivitas tersebut pasti akan mampu mengembangkan soft skill siswa, Bu Krista. Ya, izin jawab Pak. Mungkin dengan cara membuat buku pengembangan setelah kita melakukan tahap-tahap tersebut. Kan mungkin kalau strategi pengembangan belajar mungkin kan mungkin ada tahap 1, tahap 2 untuk agar pengembangannya itu lebih baik dan lebih baik dengan cara ya mencatat hasilnya itu. Kalau mungkin peningkatannya lebih bagus ya berarti berhasil. Kalau kurang bagus berarti ada perlu yang dirubah gitu Pak strateginya. Oke, Bu Alfi, apa yang membuat yakin? Kalau saya yakin itu karena nanti kan kita ada itu kan kelompok belajar itu Pak. Kelompok belajar itu nanti Bapak Ibu guru kan paling tidak ketika masuk tadi termotivasi, akhirnya sesuai yang dikatakan Bu Frisda tadi bertahap, karena saya coba kemarin itu ternyata di kelas 12 sebelumnya mungkin kelas 12 itu juga belum termotivasi sekali dengan yang namanya soft skill. Jadi dia baru tahu pengertiannya soft skill, terus apa saja yang harus dilakukan, terus ketika dia nanti lulus itu ketika kelas 12 saja. Kalau saya nanti aksi saya rencananya itu melakukan kerja ada kelompok belajar kecil sama Bapak Ibu guru, mungkin dari kelas 10 atau Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 10 tidak di kelas 12 itu kan sudah bisa memotivasi siswa dari kelas 10. Jadi siswa itu mulai dari dia masuk kelas 10 atau dari kelas 11 itu dia sudah ada pandangan. Oh, soft skill itu begini-begini. Nah, aku ada cara untuk meningkatkan soft skillku itu dengan cara melakukan mungkin ikut ekstra atau apa-apa itu kan dari motivasi Bapak Ibu guru tadi. Tapi jika tidak ada motivasi dari Bapak Ibu guru atau hanya satu dua Bapak Ibu guru yang memotivasi, itu saya rasa sangat kurang untuk masuk ke dalam anak-anak atau anak-anak sangat kurang termotivasi nantinya Pak. Oke, ada lagi yang bisa meyakinkan lagi bahwa apa yang ibu-ibu nanti lakukan itu bisa meyakinkan bahwa ibu-ibu akan mampu nih mengembangkan soft skill siswa seperti tujuan awal diskusi ini dengan rencana aksinya. Ada Mungkin lagi itu yang saja bisa Pak, lebih cukup. meyakinkan? Cukup? Sementara Oke Pak, cukup. itu Pak. Oke. Kalau sementara cukup, kakak perlu dukungan apa enggak itu rencana aksi itu? Kalau perlu dukungan dari siapa ya? Bagaimana bentuk dukungannya? Kalau untuk dukungan itu suatu pergerakan itu kan lebih bagusnya seperti pertandingan gitu Pak. Pertandingan bola itu ketika pemainnya yang bertanding terus ada supporternya itu kan nanti ketika gol terus supporternya juga merasa bangga itu kan kita juga akan lebih semangat lagi gitu. Sebenarnya kalau dukungan itu ya kita tetap butuh dukungan Pak, karena tanpa dukungan terus tanpa motivasi, tanpa binaan kita kan juga tidak akan mungkin bisa berpikir sampai membuat aksi seperti itu kan tidak akan ngaten. Terus kalau untuk dukungan sendiri sebenarnya ya mungkin dari Bapak Kepala Sekolah sendiri nantinya, terus juga eh, apa ya kayak kesan baik Bapak Ibu guru nanti yang mau menerima atau bersedia kita belajar bareng nantinya itu saya rasa itu cukup Pak.
kalau dari Bu Krisda, bentuk dukungan yang dibutuhkan dari siapa, Iya, seperti apa dukungannya? iya Pak, kalau menurut saya itu dukungan itu sangat perlu karena seperti halnya kita mungkin mengerjakan ujian nasional. Kalau kita tidak punya dukungan seumpama dari orang tua ataupun teman, mungkin kita juga semangatnya kan agak down, mungkin agak dredeg karena mungkin pengawasnya dari yang lain, mungkin nilainya nanti takut jeblok atau gimana. Nah, seperti halnya strategi pembelajaran tersebut sangat perlu dukungan mulai dari rekan-rekan sejawat ataupun nanti dari bapak kepala sekolah seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira nih Bu Frisda dan Bu Alfi sudah menemukan jawaban terhadap yang diharapkan dari diskusi mulai 35-an menit yang lalu itu? Alhamdulillah untuk jawaban kurang lebih sudah mendapatkan Pak. Cuma nanti kan namanya kita itu ada rencana, pasti kan di tengah jalannya nanti kan juga ada kendala-kendala yang harus dihadapi. Jadi kalau untuk jawaban aksi ke depannya, alhamdulillah kalau saya merasa sudah mendapatkan hal tersebut. Oke, kalau Bu Frisda? Iya Pak, untuk solusi insya Allah sudah mendapatkan. Cuma nantinya kalau untuk rencana-rencananya, ya nanti kita tetap menunggu dari pelaksanaan-pelaksanaan tersebut. Ya, nanti tetap kita usahakan semaksimal mungkin. Cuma kan kadang anak-anaknya juga perlu menata gitu loh Pak. Apalagi dengan background swasta kadang kan memang perlu menata benar-benar dari nol. Karena saya dulu itu bisa bacanya ketika ada lomba di lapangan seperti yang saya ceritakan tadi di Jumbara, ternyata ya memang beda anak negeri sama swasta. Cuma ketika kita berjuang, ya nggak ada bedanya. Kita sama-sama bertarung, udah nggak ada bedanya negeri sama swasta. Cuma kita sebagai pembina ataupun bapak ibu gurunya harus benar-benar effort lebih dari guru negeri seperti itu, Pak. Oke, makasih. Closing statement nih dari Bu Alfi. Kira-kira insight apa yang didapat dari diskusi kita malam ini? Oke, yang didapat dari diskusi kita hari ini, saya sangat bersyukur sebenarnya Pak. Dulu saya kan menanti-nanti gitu loh, kayak saya ini kan guru baru itu biasanya dikira fresh graduate itu yang paling bisa segalanya. Tapi sebetulnya dari ilmu yang saya dapatkan dari perkuliahan saja itu saya rasa untuk mengajar itu sangat masih kurang Pak. Jadi saya perlu banyak belajar lagi. Dengan adanya kegiatan ini saya sangat bersyukur karena saya bisa menambah mungkin kreativitas saya, merubah strategi pembelajaran saya, seperti itu. Oke, kalau gitu bisa kita akhiri ya untuk diskusi kita. Oke. Oke, Pak, bisa. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berharap nanti setelah ini catatan coachingnya, hasil-hasil coachingnya segera dilengkapi di lembar refleksi dan diunggah di GC-nya untuk tahap 3 dan langsung juga nanti asesmen akhir sehingga besok panjenengan semua bisa langsung masuk ke level 2. Gitu nggih? Oke. Oke, Pak, insya Allah siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Turun, Pak. Iya, sama-sama.